Saudara Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menggelar bimbingan teknis nasional untuk anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Kegiatan ini berfungsi meningkatkan kapasitas wakil rakyat daerah dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran maupun pengawasan. Bimbingan teknis nasional dengan tema Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 27 September di salah satu hotel di Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh 174 anggota DPRD dari Papua, Sulawesi, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Partai Hanura juga mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi pemilu 2029. BIMTEK ini diisi beberapa pemateri yang diundang dan akan memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta agar lebih menguasai tugas dan fungsi di legislatif. Salah satunya Titi Anggriani, pemateri sekaligus aktivis, peneliti kepemiluan dan demokrasi Indonesia, mengatakan Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang atau open legal policy yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang dalam memilih sistem pemilu. Maka atas pertimbangan itu, dari Peridium dan kelompok masyarakat sipil mengusulkan sistem pemilu campuran yang akan mengkombinasikan antara sistem pemilu proporsional tertutup dengan sistem pemilu distrik 1, dapil 1, wakil atau sistem pemilu distrik prioritas. Jadi nanti kursi DPR akan ada yang dipilih melalui sistem proporsional tertutup, tapi juga ada kursi DPR yang akan dipilih dengan sistem distrik berwakil tunggal. Nah, tentu saja pilihan-pilihan ini perlu diatur di dalam undang-undang pemilu dan didiskusikan dengan banyak pihak supaya kita bisa simulasi, memahami, dan tidak ada kebingungan di antara peserta pemilu, partai politik, ataupun pemilu. Ya, saya berharap kita semua, publik, partai politik termasuk Partai Hanura, bisa ikut mengawal penyusunan RUU Pemilu ya, karena RUU Pemilu yang berkualitas itu akan memberikan manfaat bagi semua partai politik, bagi semua pemilih, dan memperkuat demokrasi kita. Saya kira gagasan dari Partai Hanura soal penghapusan ambang batas parlemen dan agar satu kursi pun harus bisa diakomodir merupakan gagasan yang baik. Tinggal kemudian bagaimana pembentukan undang-undang pemilu di parlemen kita itu betul-betul mendengar semua kelompok. Sebab di dalam banyak putusan MK termasuk soal perintah melakukan rekonstruksi ambang batas parlemen dalam putusan nomor 116 tahun 2023, MK mengatakan partai non-parlemen pun harus dilibatkan di dalam pembahasan tentang parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sementara itu, Yunarto Wijaya, pemateri dan ahli strategi politik Indonesia mengungkapkan Partai Hanura kembali menunjukkan kehadiran dalam memanfaatkan situasi seperti sekarang untuk kritis membawa isu-isu yang sedang populer di masyarakat, sebuah wadah dengan dunia sosmed, dunia digital, algoritma. Tujuannya mungkin pertama untuk kemudian menunjukkan Hanura masih eksis di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah penguatan bagaimana anggota-anggota DPRD yang kemudian bisa menjadi wajah Hanura memanfaatkan situasi seperti sekarang untuk kritis membawa isu-isu yang sedang populer di masyarakat, dan itu akan jadi kekuatan tersendiri baik dari sisi branding ataupun dari sisi menarik konstituen untuk bisa memilih Hanura yang sempat hilang dalam dua pemilu. Ya, kalau saya lihat sepertinya sekarang Hanura mencoba membuka ya rekrutmen bahwa banyak pihak bisa masuk, dan saya kaget juga ternyata isi DPRD-nya banyak anak muda yang memang secara demografis akan mayoritas dalam pilihan di 2029 nanti. Artinya mungkin ini cara yang paling taktis bahwa ketika kaderisasi harus dilakukan tidak dalam konteks jangka pendek, tapi dilakukan juga perekrutan secara lebih terbuka. Orang-orang yang mungkin ingin berkiprah di politik, terutama anak muda, tapi sulit untuk masuk di partai-partai besar karena biasanya sudah dimonopoli oleh kelompok-kelompok lama, dan saya pikir itu peluang besar buat Hanura merekrut, membuka diri, dan ketika kemudian itu bertemu dalam sebuah wadah yang bisa menjadikan mereka untuk bisa mengeluarkan aspirasinya, ide-idenya,
itu akan jadi kekuatan yang besar. Dan apa yang saya isi hari ini kan juga terkait dengan dunia sosmed, dunia digital, algoritma. Saya pikir mungkin selama ini dianaktirikan, dianggap tidak penting, tapi kita tahu perkembangan dunia digital sangat cepat. Demografi dan kekuasaan anak muda yang bermain di sosmed itu salah satu peluang dan kekuatan buat Hanura untuk memperlihatkan diferensiasi. Ya, saya berharap bimbingan teknis ini dari beberapa pakar, ada Mbak Titi Anggra ini di bidang pemilu, saya di bidang komunikasi politik, Faisal yang sudah menjadi pelaku ya, akan membuka mata bahwa cara-cara lama ini harus diterobos dalam komunikasi, dalam mengagregasi aspirasi masyarakat, dan partai yang tanpa beban karena tidak ada di parlemen, tidak menjadi bagian dari koalisi, harusnya bisa memanfaatkan ini. Jadilah corong untuk kemudian para netizen, para anak muda, Gen Z untuk bersuara melewat corong, entah dibikin podcast, entah kemudian dibuat sebuah forum-forum pertemuan yang bisa menampung anak muda, karena itu yang sekarang hilang dari partai-partai yang dianggap sudah mampu. Bimbingan teknis ini diharapkan menjadi momentum kader memahami filosofi politik nasional dan memperkuat koordinasi internal Partai Hanura di parlemen dan masyarakat. Mantan anggota DPR Akbar Faisal mengungkapkan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menyiapkan langkah-langkah strategis pemenangan pada pemilu 2029 sehingga akan lolos ambang batas parlemen. Akbar Faisal menekankan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura punya strategi lolos ambang batas parlemen sebesar 4% sehingga bisa menempatkan kadernya di DPR RI. Hal itu disampaikan saat mengisi materi di bimbingan teknik nasional Partai Hanura di salah satu hotel di Makassar. Ia mengatakan Partai Hanura sangat menyiapkan diri untuk menghadapi 2029 terlihat dari kegiatan ini. Hanura saya lihat sangat menyiapkan diri untuk menghadapi 2029. Hari ini mereka meminta, teman-teman DPP meminta saya untuk memberikan materi tentang apa sih problem Hanura dan potensinya ke depan. Kebetulan saya membuat sebuah sistem algoritma politik ya dengan pendekatan AI, mengatakan bahwa jika kemudian telah ditetapkan berapa besaran parliamentary threshold, apakah 4% atau 2,5% atau berapapun dari sistem yang sedang disiapin oleh DPP ya, itu tampaknya mereka menyiapkan diri dengan sangat serius. Saya bahkan mendengarkan sebuah bisikan bahwa skenario yang paling ekstrim pun mereka siapin. Saya dengar beberapa nama besar telah bersiap untuk bergabung dengan Hanura. Maka kemudian saya mencoba untuk datang ke sini untuk berbicara dengan mereka dan tampaknya memang seperti itu, semangatnya lagi besar-besarnya. Saya pernah di partai ini, jadi saya agak paham secara organisasional ya. Dan untuk itu kemudian ya semoga saja Hanura bisa kembali ke pentas utama perpolitikan dengan wajah dan semangat yang baru mulai. Sedang berkomunikasi dengan sebuah lembaga lembaga politik ya, lembaga konsultan politik yang memiliki sistem yang sangat detail, dan dengan itulah kemudian saya katakan bahwa mereka ternyata sangat serius. Mereka sampai kemudian punya hitungan bagaimana tarikan agar kemudian dari DPRD kabupaten maksud saya, DPRD provinsi dan pusatnya itu satu tarikan. Anda tahu ada sebuah partai yang tidak lolos ke parlemen lagi gara-gara ada jutaan suara dari DPRD kabupaten yang tidak terangkut ke pusat. Hanura kok saya kaget ya, ternyata ada beberapa pemikir politik di sini yang tampaknya sudah memahami itu dan menyiapkan diri dengan baik. Itu skenario. Diketahui mantan anggota DPR Akbar Faisal memiliki sebuah sistem algoritma politik dengan pendekatan AI, yang mana sistem ini memperlihatkan ada jutaan suara dari DPRD, kabupaten, dan kota. Tetapi itu maksudnya sebenarnya. Tadi saya yakin si Toto sudah menjelaskan banyak hal. Lanjut.